Oke, baik adik-adik, selamat siang, selamat bertemu kembali lewat eh, video channel YouTube saya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Hari ini saya mau menjelaskan tentang materi simulasi dan komunikasi digital. Ya, mungkin yang belum kenal saya Pak Hendrik yang mau ngasuh mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, disingkat dengan SimKodik untuk kelas 10. Hari ini saya mau menjelaskan kepada adik-adik semua seperti apa itu simulasi digital. Ya, baik. Jadi mata pelajaran simulasi digital itu adalah mata pelajaran yang membekali siswa, ya, agar dapat memiliki gagasan atau konsep melalui media digital. Jadi tentu dalam kehidupan kita pasti ada konsep, ya, pasti ada gagasan, ya. Kehidupan di masyarakat, sebelum kita mengerjakan sesuatu, sebelum kita mengeksekusi sesuatu, pasti diawali dengan konsep atau gagasan. Tapi mata pelajaran simulasi digital ini bagaimana membuat konsep atau gagasan kalian adik-adik nanti menggunakan media digital. Media digital itu banyak, termasuk HP yang dipegang oleh adik-adik, ya. Dalam proses pembelajaran, siswa dapat mengomunikasi gagasan atau konsep yang dikemukakan oleh orang lain, mewujudkan melalui media digital dengan tujuan menguasai teknik mengomunikasikan gagasan atau konsep. Nah, adik-adik, tentu mata pelajaran ini perlu kuat juga dari sisi komunikasi kita untuk tuangkan konsep kita, untuk bisa menyampaikan, untuk bisa mengomunikasikan. Tentu kita harus bisa mengomunikasi dengan bahasa yang baik, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sangat verbal, ya. Jadi tentu tujuan akhirnya adik-adik bahwa mata pelajaran berbagi teknik dan cara bekerja yang terkait dengan mata pelajaran kejuruan, ya. Jadi adik-adik bisa mampu mengomunikasikan gagasan atau konsep yang ditemukan diri sendiri, ya, lalu dimodif dari gagasan atau konsep atau yang sudah ada. Itu. Jadi nanti adik-adik carikan konsep atau gagasan, lalu komunikasikan itu. Apa konsep Anda dalam kehidupan Anda? Mungkin Anda mengkonsepkan sebuah pekerjaan, mungkin Anda adik-adik mau menjual sebuah produk melalui digital, tentu harus punya konsep, gitu. Bagaimana gagasannya, gitu, supaya orang terima, gitu, di masyarakat terima. Ya, pada dasarnya adik-adik bahwa kemampuan komunikasi gagasan atau konsep sama pentingnya dengan penemuan gagasan atau konsep tersebut, ya. Kemampuan komunikasikan gagasan atau konsep, ya, dengan tepat mencerminkan kecerdasan pola pikir dan tingkat penguasaan atau konsep tersebut, ya. Media digital yang dimanfaatkan untuk menuliskan gagasan atau konsep dipilih dari yang telah tersedia secara luas melalui aplikasi platform digital dengan menggunakan peralatan elektronik atau peralatan teknologi informatika dan komunikasi yang ada, ya. Jadi saya mau jelaskan yang pertama adalah soal tentang komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring. Itu tadi awal itu pengantar, ya. Komunikasi daring, ya, komunikasi dalam jaringan yang sekarang kita alami sekarang ini. Metode pembelajaran kita ini kan kita sudah mengambil metode daring. Ya, syukur materi simulasi digital ini bisa membahas juga soal metode daring ini, sehingga ini menambah wawasan atau pengetahuan nanti adik-adik. Jadi melalui komunikasi daring, ya, daring itu dalam jaringan, ya, dalam jaringan, jangan sampai dalam rumah, ya, maksudnya dalam jaringan loh, ya. Melalui komunikasi daring yang dimaksud siswa memiliki bekal untuk memanfaatkan jejaring internet untuk mencari dan mendapatkan informasi sebagai pendukung gagasan atau konsep, ya, sekaligus mengomunikasikan gagasan atau konsepnya, ya. Komunikasi daring memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang dilakukan dalam satu waktu yang bersama, sinkronus, ya, itu yang pertama, dua arah. Yang satu adalah namanya sinkronus, ya, mampu dalam waktu yang berbeda. Lalu
asinkronus ada sinkronus dan asinkronus. Ya. Yang kedua adalah asinkronus, adalah komunikasi daring yang dapat dilakukan melalui pengiriman teks, gambar, bahkan memungkinkan komunikator dan komunikan melalui percakapan langsung dengan saling melihat gambar lawan bicara. Saya pikir adik-adik paham ya, sinkronus itu contohnya apa, gitu kan? Contohnya apa? Ya, seperti yang mungkin sinkronus adalah itu tadi, jadi waktu yang mampu dalam waktu yang berbeda, ya, waktu yang berbeda. Jadi lalu asinkronus itu komunikasi daring yang dapat dilakukan melalui pengiriman teks, seperti yang adik-adik lakukan sekarang menggunakan Google Classroom. Di Google Classroom itu pasti ada teks, pasti ada dalam bentuk gambar, ya, bahkan dalam bentuk video juga, ya, percakapan langsung bisa, kenapa tidak, ya, yang saling melihat, yang sambil yang bisa melihat wajah antara satu dengan yang lain. Ya, mungkin nanti kita akan praktekkan mungkin sekali-sekali dalam pembelajaran kita nanti menggunakan meeting Zoom atau Zoom meeting atau Meet gitu kan, untuk bisa kita bertatapan. Sebagai contoh jenis komunikasi daring yang bersifat asinkronus maksudnya. Oke. Baik, adik, tingkatnya gini, komunikasi daring ya telah meliputi dunia, ya. Sudah meliputi dunia. Jadi komunikasi daring ini sudah bukan hal yang baru lagi sekarang. Seluruh dunia dengan adanya wabah ini tidak ada pilihan lain. Orang menggunakan daring untuk memaksimalkan, ya, tetap produktif dalam kerja maupun dalam proses belajar mengajar, harus produktif, ya. Tidak ada solusi lain dengan virus ini yang sudah menjadi permasalahan dunia, bukan hanya kita di sini saja atau di Manggarai Barat saja, tapi ini sudah menjadi masalah dunia yang sampai kapanpun virus ini tidak akan berakhir, ya. Akhirnya tidak bisa dipastikan, ya siapa yang bisa menentukan bahwa virus ini akan berakhir. Oleh karena itu pesan saya, adik-adik selalu menjaga, ya, dan mengikuti protokol dari pemerintah. Ya, itu soal komunikasi daring tadi. Itu singkatnya, bahwa singkatnya ada komunikasi daring menggunakan terjadinya komunikasi dua arah, ya, yang dua arah yang dilakukan dalam satu waktu bersama, itu yang disebut dengan sinkronus, ya. Itu contohnya tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu kita masuk pada hal berikut adalah kelas maya, ya, kelas maya. Jadi melalui kelas maya yang dimaksud siswa-siswi memiliki bekal atau dapat ikut serta dalam kelas maya dan maya yang diselenggarakan oleh siapapun, ya, dalam rangka meningkatkan pengetahuan. Kelas maya sebagai kelas yang diselenggarakan jarak jauh, ya, dengan memanfaatkan jejaring internet juga, ya. Tadi untuk mendukung komunikasi daring, kelas maya ini tentu yang pasti adalah fasilitas pertama adalah infrastruktur, yaitu jaringan internet. Itu harus dimiliki di setiap adik-adik. Lalu ada pun nanti untuk mencari sesuatu menggunakan aplikasi apa, itu pun plafon, ya. Itu namanya plafon untuk mendukung komunikasi daring yang akan terjadi. Itu antara apakah memilih sinkronus atau asinkronus. Tapi tentu di perangkat HP kalian, perangkat digital kalian itu sudah memiliki plafon-plafon yang mendukung. Tapi yang paling penting adalah harus memiliki koneksi internet, ya. Oke, saya lanjutkan tadi bahwa kita berbicara mulai dari kelas maya, ya. Seperti sekarang yang kita lakukan adalah itu namanya kelas maya, ya. Dalam kelas maya yang diselenggarakan oleh siapapun bisa, ya, dalam rangka meningkatkan pengetahuan. Kelas maya sebagai kelas yang diselenggarakan jarak jauh, ya, dengan memanfaatkan jejaring internet. Sekali lagi saya jelaskan bahwa melalui kelas maya yang dimaksud, siswa memiliki bekal untuk dapat ikut serta dalam kelas maya yang diselenggarakan oleh siapapun dalam rangka meningkatkan pengetahuan. Kelas maya sebagai kelas, ya, kelas maya sebagai kelas yang diselenggarakan jarak jauh dengan memanfaatkan jejaring internet. Kelas maya memungkinkan siswa mengunduh, ya, berbagi atau mencari berbagai informasi dan pengetahuan baru
yang diperlukan, yang telah disediakan oleh guru, ya, yang mengampu kelas maya tersebut, ya. Seperti yang kita lakukan menggunakan metode classroom, itu adalah bagian dari kelas maya, ya. Sekaligus menyampaikan tanggapan atau jawaban yang ditanyakan oleh guru. Jadi di kelas maya itu kan ada feedback, adik-adik bisa memberikan pertanyaan. Kita menggunakan platform Google Classroom gitu tadi. Jadi tidak mungkin langsung kamu memiliki HP atau adik memiliki HP gitu kan, siswa-siswi memiliki HP, lalu harus dipelajari dulu softwarenya apa gitu, plafonnya apa, ya, harus memiliki internet, itu intinya. Jadi nah ketika itu sudah dimiliki, adik-adik bisa berinteraksi dengan guru atau siapapun yang ada di dalam teman-teman siswa kalian, ya, bisa memberikan kritikan, masukan, pertanyaan, ya. Contoh praktis sekarang yang kita lakukan adalah di Google Classroom itu. Jadi kelas maya ya merupakan kelas terbuka, ya. Apalagi siapapun yang bergabung dengan dan mengenal digital, platform kelas maya pasti dengan mudah, ya. Jadi dia kelas terbuka dan jarak jauh, tidak face to face, ya, tidak empat mata, tapi dia jarak jauh, ya, yang dibuat dalam rangka mempelajar yang dapat diikuti oleh siswa yang terdaftar. Tentunya untuk memasuki Google Classroom ya pasti harus didaftar dulu, gitu kan. Dan tidak ada perbedaan dengan kelas konvensional. Jadi mungkin kelas konvensional itu maksudnya adalah kelas yang selama ini sebelum COVID ini kita lakukan, proses KBM, bertemu di kelas gitu kan, bertemu di lingkungan sekolah gitu. Jadi sebenarnya tidak berbeda, tidak merubah jadwal. Adik-adik juga saya berharap dengan menggunakan daring ini harus serius gitu, serius menjalankan. Jangan ini dianggap remeh gitu, jangan ini main-main, tapi pastikan bahwa kamu merasa bahwa ini sekolah beneran juga, ya. Mungkin sedikit saja perbedaan, kita tidak bisa ketemu langsung, tapi soal penyampaian materi, penjelasan materi sama, ya, bisa interaksi di dalam tanya jawab, itu bisa terjadi, ya. Jadi bukan seperti kelas konvensional. Itu masuk konvensional itu kelas yang sebelumnya kita lakukan, masuk biasa, istirahat biasa, bermain di sekolah seperti biasa. Jadi ini tidak diperbolehkan lagi karena memang adik tahu bahwa sudah tahu bersama lah, ya. Akhirnya kan mungkin ini sudah menjadi isu yang sangat fenomenal bahwa virus ini membuat kita membatasi diri secara fisik maupun jarak, ya. Jadi keterlibatan orang tua siswa juga saya mungkin mau jelaskan, minta mohon bantuan orang tua, ya, untuk orang tua siswi dan siswa dalam memantau keaktifan siswa mengikuti kelas maya dan dilakukan orang tua, ya, kepada guru. Jadi kelas maya adalah kelas terkini, ya, kekinian loh. Kalian kan anak milenial gitu kan, terbuka dan jarak jauh, ya, tempat siswa menuntut ilmu. Jadi bukan untuk gaya-gaya lagi itu HP, ya, bukan lagi untuk selfie sembarang gitu. Manfaatkan HP itu dengan sebaik-baiknya, karena bagi saya HP itu adalah segudang ilmu. Anda mau mencari apa saja itu bisa, yang penting Anda bisa menguasai softwarenya itu. Anda dipastikan harus memiliki jaringan atau ya paling tidak paket data lah, ya, untuk membantu bisa mengakses jaringan, ya. Itu tadi. Lalu saya lanjut, penjelasan yang lain adalah namanya presentasi video, ya. Kemudahan perekaman gambar, ya, presentasi video, ya. Ada kemudahan perekaman gambar, ya, yang bergerak dalam bentuk video dan perkembangan teknik video dari analog ke digital, ya. Kemungkinan seseorang merekam gambar bergerak yang lebih baik dan lebih mudah meskipun harus mempelajari teknik perekaman gambar dan yang menyutingnya. Melalui video, proses, ya, perekaman gambar bergerak melalui lensa yang ada pada peralatan kamera digital atau camcorder atau telepon genggam. Ya, presentasi video memberikan bekal bagi siswa untuk membuat video, terutama untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep.
Jadi gini, eh saya mau jelaskan sedikit presentasi tentang video. Jadi sekarang orang tidak memberikan materi langsung ya, tatap muka secara langsung gitu kan, jauh-jauh, tidak. Orang tinggal membuat video yang menarik ya, sesuai dengan branding ya, yang menarik, lalu dimuat itu dalam channel YouTube misalnya, dimuat dalam channel YouTube ya, mempresentasikan sesuatu atau mempresentasikan konsep atau gagasan yang nanti kita akan buat bersama. Seperti apa konsepnya? Ya, mungkin nanti saya akan memberikan kalian tugas, buatlah presentasi video gitu. Buatlah dulu presentasi video apa yang Anda lakukan selama pandemik ini. Atau mungkin Anda mempresentasikan tentang pekerjaan kalian di kampung. Bisa mengkomunikasikan itu ya dengan baik tentunya. Lalu harus divideokan gitu. Lalu divideokan, nanti akan kirim ke saya. Ya kan? Lalu atau mungkin Anda menjelaskan tentang pekerjaan, mungkin contoh adik-adik membantu orang tua misalnya bajak sawah, coba Anda ceritakan itu kan, bagaimana proses membajak sawah ya gitu, proses bawah saja menggunakan apa ya kan, lalu tujuan sawah itu untuk apa, artinya ini contoh. Jadi nanti dibuat dalam bentuk video ya, mungkin nanti saya akan berikan tugas di Google Classroom ya, seperti itu. Jadi adik-adik mungkin bisa membantu, oh gini cara buat. Nanti kita juga akan arah ke membuat channel YouTube, akun-akun YouTube ya, supaya video Anda bisa, siapa tahu kan bisa menghasilkan duit gitu kan, kalau misalnya kalian punya video menarik gitu kan ya, bisa saja ya. Branding harus tahu gitu apa sekarang harus kalian lakukan. Jadi itu tadi. Jadi penting sekali untuk sekarang ini kan mempresentasikan sesuatu tidak seharusnya tatap muka. Kita rekam dulu lalu diupload ke media sosial ya, tapi menjelaskan yang positif, jangan menjatuhkan orang lain sebagai pelajaran ya. Jadi ada kalanya ya, penyaji saat mengomunikasikan gagasan atau konsep tidak memerlukan banyak gerakan atau hanya memerlukan ruang gerak yang sedikit. Jadi ini di sini memang berbicara soal tekniknya ya. Tekniknya seperti apa. Jadi komunikasi gagasan atau konsep itu kadang-kadang ada orang yang menggunakan metode tidak menggunakan gerak banyak atau gestur, ada juga yang lainnya menggunakan bahasa tubuh atau gestur gitu kan, hanya memerlukan ruang gerak yang sedikit ya. Jadi untuk kepentingan tersebut video proses untuk mengambil gambar ya, harus gambarnya jelas supaya orang suka ya, dan digantikan dengan melakukan webcam ya. Presentasi video membekali siswa dapat melakukan keduanya ya. Presentasi video adalah media siswa untuk memberikan gagasan atau konsep. Nah, ingat, sekali lagi saya tekankan bahwa presentasi video itu adalah media untuk kalian nanti ya, untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep dengan mengekspresikan diri dalam bentuk gambar atau bergerak. Tapi ya seperti yang tadi contoh yang saya sampaikan ya, kamu buat sebuah video ya. Jadi itu penjelasan singkat soal gambaran tentang ya, diskresi ya, mata pelajaran simulasi digital ya. Jadi itu gambaran singkatnya. Jadi mungkin untuk hari ini sampai di sini, nanti lain kali saya bisa menjelaskan materi lain, yaitu materi tentang komunikasi dalam jaringan lebih detail lagi ya, komunikasi dalam jaringan ya seperti apa. Tapi yang tadi yang saya jelaskan di awal itu adalah gambaran-gambaran materi yang akan kita dapat selama 1 semester ini ya, sehingga nanti seperti apa nanti buat video gitu kan, bagaimana menunjukkan gagasan itu dengan baik. Jadi itu penting. Jadi itu gambarannya soal materi simulasi digital. Perlu bahwa simulasi ya, simulasi dan komunikasi ya. Berbicara simulasi itu adalah itu artinya menyerupai bentuk asli ya, menyerupai bentuk asli, itu namanya simulasi. Lalu berbicara simulasi dan komunikasi. Komunikasi itu adalah komunikasi antara interaksi ya, interaksi antara satu dengan yang lain, itu untuk membicarakan hal atau tujuan tertentu itu. Jadi
digital. Jadi digital itu alat ya untuk membantu kita memudahkan komunikasi baik secara sinkronus maupun asinkronus tadi itu. Jadi seperti apa nanti saya praktekkan bagaimana model sinkronus, akronus. Nah, itu ada dalam materi modul yang saya upload di nanti adik-adik sambil belajar dan saya akan menjelaskan semua satu persatu gitu. Jika nanti ada yang bingung tentang konsep mata pelajaran ini, silahkan berikan komen di Google Classroom gitu. Jadi mungkin ada yang mengerti. Nanti pertemuan berikut besok atau lusa saya menjelaskan mulai dari komunikasi daring tadi itu dalam jaringan ya. Jadi sekarang itu kan metode oleh Kementerian ada 2 jenis metode pembelajaran, itu daring dengan luring ya. Luring itu luar jaringan. Ingat, daring adalah dalam jaringan yang seperti kita lakukan. Itu. Ngerti ya? Jadi sampai di sini adik-adik, semoga gambaran. Ini hari ini saya menjelaskan gambaran tentang materi kita yang akan kita sama-sama nanti kita belajar, sama-sama kita praktekkan ya. Kalau misalnya nanti dibuat jadwal di sekolah untuk bisa datang praktek, mari kita buat jadwal, sekali-sekali kita tatap muka juga langsung ya, tidak ada masalah. Tapi itu gambaran materi yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Jadi sekian dan terima kasih ya. Salam sehat untuk adik-adik ya. Jaga kesehatan, jaga orang tua, bantu orang tua. Manfaatkan HP, data atau pulsa yang diberi orang tua dengan sebaik-baiknya ya. Jangan dibuat dengan hal-hal yang tidak positif ya. Lakukan hal yang selalu positif ya. Mengajak masyarakat untuk menunjukkan bahwa kalian itu orang-orang yang terdidik ya. Jangan merasa pesimis bahwa kalian sekarang di kampung gitu, tapi pastikan bahwa kalian itu adalah pelajar di SMK Stella Maris. Jangan optimis gitu. Jadi kalian tetap semangat untuk belajar ya. Nanti saya jelaskan lain kali untuk mata pelajaran atau untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih ya, semoga Tuhan memberkati kita. Amin.